Di sebuah hutan tropis yang jauh dari kehidupan manusia, berjalan tergesa seorang laki-laki berbadan kurus dan rambutnya keriting. Hutan buyut, begitulah orang-orang menyebutnya. Pohon-pohon di sana berukuran besar, batangnya selalu basah, akarnya merambat ke segala arah. Tidak ada jalan setapak di sana, sehingga lelaki itu harus menebas tumbuhan apapun yang menjuntai menghalangi jalannya. Ia berhenti sejenak dan mendongak ke langit. Cuaca sedang mendukung seperti akan segera turun hujan. Ia harus segera sampai di tujuannya. Sesekali dilihatnya jarum kompas yang dipegangnya untuk memastikan kalau langkahnya tetap ke arah selatan. Lelaki itu bernama Rian. Ia nekat masuk ke hutan buyut untuk mengambil getah pohon kemenyan. Getah pohon itu dipercaya bisa membuat istrinya hamil. Sudah berbagai cara Rian lakukan agar bisa dikaruniai seorang anak. Tapi semua cara itu gagal. Istrinya tidak kunjung hamil. Pernikahannya dengan Nova sudah menginjak 15 tahun. Ia malu terus-terusan jadi bahan obrolan tetangga dan keluarganya karena dituduh mandul. Mengenai pohon kemenyan di hutan buyut, ia tahu dari salah satu rekan kerjanya yang juga mengalami masalah yang sama. Ajaibnya, setelah istrinya memakan getah pohon kemenyan itu, bulan berikutnya langsung hamil. Kata temannya itu, hanya ada satu pohon kemenyan di hutan buyut dan jarang sekali ada orang yang berani datang ke sana. Rian menghentikan langkahnya. Ada sebuah rumah tua yang di sana. Ia tersenyum. Kata rekannya, pohon kemenyan itu tumbuh di depan rumah tua. Entah siapa yang dulu membangun rumah tersebut di tengah hutan seperti itu. Segera, Rian menghampiri rumah tersebut dan benar saja, ada sebatang pohon kemenyan di depan rumah itu. Tas gendongnya dilepas. Ia juga membuka sepatunya, kemudian memanjat pohon itu dengan perlahan. Awalnya, ia kesulitan karena batang pohon tersebut licin dan berair. Rian harus menebas beberapa dahan terlebih dahulu sebelum mengiris batang pohon. Getah tersebut tidak akan langsung keluar, melainkan harus menunggu terlebih dahulu. Rian mengusap dahinya yang basah oleh keringat. Dengan golok kecil yang ia gunakan, batang pohon tersebut dilukai sayat demi sayat. Setelah dirasa cukup, ia memasukkan kembali goloknya ke dalam rangka. Ia harus tetap di hutan sampai getahnya muncul, dan tidak ada pilihan lain bagi Rian selain menginap di dalam rumah tua itu. Dinding rumahnya sudah dirambati tumbuhan, lantainya kotor sekali, dan pintunya menganga. Tidak ada daun pintu terpasang di sana. Ia memperlihatkan sekeliling, sudah sangat acak-acakan. Banyak kayu-kayu bekas furnitur berserak. Rian juga menemukan sumur yang masih berair di halaman bagian belakang rumah. Katrol, alat untuk menembak sumur, masih berfungsi. Terlihat seperti baru diperbaiki oleh seseorang. Mungkin saja rekannya Rian yang tempo hari mencari getah kemenyan untuk istrinya. Ia kembali ke ruangan tengah. Ada 2 kamar di rumah itu. Semuanya sudah tidak berpintu. Jendelanya melompong, tidak ada kacanya. Banyak daun-daun kering berserak di lantai. Rian menyingkirkan daun tersebut menggunakan sepatunya. Setelah lumayan bersih, ia duduk sambil mendongak, menarik napas lega. Ia memeriksa smartphone-nya dan tersenyum. Ternyata masih ada sinyal di tengah hutan seperti ini. Ia ingin berkabar pada Nova. "Halo, Nova," ucap Rian. "Sayang, kok belum pulang sih?" tanya Nova. "Aku lagi ada tugas mendadak di luar kota. Kemungkinan besok aku baru akan pulang," ucap Rian. "Oh, begitu. Tugas di mana, sayang?" ucap Nova. "Bandung," jawab Rian. Ya sudah, hati-hati ya. Kamu kan nggak bawa salin," ucap Nova. "Iya, aku bisa beli kok di sini," ujar Rian. "Ini kamu lagi di mana kok sepi banget?" tanya Nova. "Ini lagi di toilet." Rian pun berbohong. Ia tidak mau istrinya tahu kalau ia sedang berada di hutan buyut. "Ya sudah, kalau begitu, aku lagi masak mie nih," ucap Nova. "Oh, oke. Bye sayang," ujar Rian. Rian menutup telepon. Di dalam tasnya ada sebuah tikar kecil yang sengaja ia bawa untuk alas tidur. Tikar itu digelar. Ia membaringkan badan berbantal tas gendong. Hari yang sangat melelahkan bagi Rian. Ia berharap besok getah itu bisa diambil. Entah jam berapa, Rian terbangun. Bukan karena nyamuk atau gangguan binatang melata, melainkan karena suara katrol berdenyit.
seperti ada seseorang yang sedang menembak air. Rian tergeraga bangun dan langsung berdiri. Ia merogoh senter dari dalam tasnya. Apakah ada seseorang yang menghuni rumah ini? Tanya Rian dalam hati. Dengan penuh rasa penasaran, ia mendekati sumber suara tersebut. Rian kemudian terperanjat saat cahaya senternya menyinari tubuh seorang nenek yang sedang menembak air di sana. Sebisa mungkin, ia berusaha untuk tidak panik. Mungkin saja nenek itu memang tinggal di hutan ini, pikir Rian. Walau cahaya senternya menyinari tubuhnya, tapi nenek tersebut tidak memperdulikannya, malah terus menimba air. Suara derit katrol sangat nyaring, membuat Rian ngilu mendengarnya. "Nek," panggil Rian. Penasaran, ia lantas mendekat perlahan. "Maaf, saya numpang tidur di sini, Nek," lanjut Rian. Nenek itu tetap sibuk menimba air. "Nenek tinggal di dekat sini ya?" tanya Rian. Rian semakin mendekat. Sekiranya 1 meter jarak Rian pada si nenek tersebut, tiba-tiba saja menguar bau kemenyan menusuk hidung Rian. Ia memberhentikan langkahnya, dahinya mengerut, dan saat menoleh ke belakang, dilihatnya banyak lelaki yang sedang duduk sila di ruang tengah. Anehnya, wajah mereka semuanya menyerupai wajahnya Rian. Melihat kejadian aneh tersebut, Rian ketakutan. Ia langsung berlutut meminta ampun. Rian paham bahwa tidak ada jalan untuk berlari, dan ia sudah memprediksi hal ini sebelumnya. Gangguan gaib pasti akan jadi tantangan untuk mendapatkan getah pohon kemenyan. "Ampun, Mbah, ampun. Saya cuma mau getah pohon kemenyan. Maafkan saya kalau mengganggu," ucap Rian. Rian menundukkan kepalanya, matanya terpejam, dan keringatnya mengucur di tanah. Tidak lama setelah itu, kepalanya pusing dan tubuhnya lemas. Seketika ia jatuh terkapar di lantai. Keesokan paginya, ia tersadar. Buru-buru, Rian memeriksa batang pohon kemenyan. Getah tersebut sudah muncul dan mengkristal. Lalu, ia mengoreknya dengan pisau, kemudian memasukkan getah tersebut ke dalam tasnya. Setelah itu, ia bergegas pergi. Ia ingin segera memberikan kemenyan tersebut pada istrinya. Dan sesampainya di rumah, ia langsung menggerus kemenyan tersebut, kemudian melarutkannya ke dalam air hangat. Ia sangat yakin kalau kemenyan ini bisa membuat istrinya hamil. Rian tidak sabar ingin segera punya keturunan. Saat istrinya sedang menonton televisi di kamar, ia lantas memberikan segelas air yang sudah dicampur bubuk kemenyan tersebut. "Air apa ini, sayang?" ucap Nova. "Ini air jampe, biar kita cepat punya keturunan. Kamu minum ya," ucap Rian. Nova pun mengangguk, kemudian menghabiskan air tersebut. Dan ajaibnya, seminggu kemudian, Nova langsung mual-mual, dan setelah dicek dia benar-benar hamil. Rian langsung memeluk istrinya dengan penuh bahagia. Setelah ia menunggu selama bertahun-tahun, akhirnya Nova hamil juga. Ia mengabarkan kehamilan istrinya pada semua keluarga, kerabat, dan rekan kerjanya. Semua ikut bahagia. Di bulan ke-8 kehamilan Nova, tiba-tiba saja perutnya mengempes. Jabang bayi yang ada di dalam perutnya hilang, entah kemana. Ia menangis panik. Rian tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika akan membawa istrinya untuk konsultasi ke dokter, Rian terkejut bukan main, karena melihat ada sebatang pohon kemenyan yang tiba-tiba tumbuh di halaman rumahnya. "Sayang, itu pohon apa? Kok tiba-tiba ada di dalam rumah kita?" tanya Nova. "Kemenyan, sayang, itu pohon kemenyan," jawab Rian. Pohon itu terlihat sama persis seperti pohon yang ia jumpai di hutan buyut. Ada apa ini sebenarnya? Dokter tidak mengerti dengan apa yang dialami Nova. Kandungannya tiba-tiba raib, seperti ada yang mengambil jabang bayi dalam perutnya. Setiap malam, Nova pun menangis. Ia tidak bisa merelakan bayinya yang hilang. Rian sudah berusaha untuk menenangkannya, tapi Nova benar-benar sedih, dan terkadang malah melamun sendiri di jendela kamarnya. Soal pohon kemenyan di depan rumah Rian, ia sudah mencoba untuk menebang pohon tersebut. Tapi batang pohon itu sangat keras, seperti batang besi yang tidak bisa dirobohkan. Berbagai cara sudah Rian lakukan untuk menebang pohon tersebut, tapi semuanya sia-sia. Rian yakin ini bukan pohon sembarangan. Seperti yang pernah ia saksikan malam itu, istrinya sudah tidur dengan pulas. Tiba-tiba,
ia mendengar suara seorang perempuan menyanyikan lagu Nina Bubuk di halaman rumahnya. Suara itu terdengar halus, menakutkan. Rian heran, kenapa malam-malam seperti ini ada orang yang menyanyi. Sengaja ia tidak menyalakan lampu rumah. Langkahnya sangat hati-hati mendekati ke jendela. Ia buka sedikit tirai jendela rumahnya agar bisa mengintip. Dan anehnya di sana, ia tidak melihat siapapun. Batang pohon kemenyan itu masih tegak berdiri. Tidak ada orang di sana. Suara perempuan itu pun berhenti. Rian menghembuskan napas lega. Tapi, lagi-lagi, saat ia hendak kembali ke tempat tidur, perempuan itu kembali bernyanyi. Rian tidak mau membangunkan Nova. Ia khawatir istrinya ketakutan. Dengan memberanikan diri, Rian pun keluar dari rumahnya. Ia menoleh ke sekeliling. Tetap tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi tunggu dulu. Kedua mata Rian menangkap sesuatu yang aneh di bawah pohon kemenyan. Ia berjalan mendekati pohon. Dan tepat di bawah batangnya, ada helaian rambut panjang seukuran 1 meter terserak berantakan. Dahi Rian berkerut. Rambut siapa itu? Gumamnya dalam hati. Kemudian, ada seseorang meludahi kepalanya dari atas pohon. Rian sontak saja mendongak. Dan di sana, ia melihat sosok kuntilanak sedang duduk di dahan pohon sambil menggendong bayi. Rian berteriak ketakutan, lalu masuk ke dalam rumahnya. Nova pun terbangun mendengar teriakan Rian. "Ada apa, sayang?" tanya Nova yang seketika saja panik. Rian menelan ludahnya sendiri. Napasnya terengah-engah, dahinya berkeringat. Sebisa mungkin, ia tetap tenang. Gak ada apa-apa, sayang," jawab Rian. Nova pun penasaran. Ia membuka tirai jendela, dan dilihatnya seorang wanita berdiri di depan pohon kemenyan sambil memandangi ke arah Nova. Itu jelas kuntilanak. Wajahnya tersenyum. Ia menggendong seorang bayi. Sayang, itu kuntilanak," ucap Nova. Iya sayang, udah ayo masuk ke kamar. Biarkan saja, jangan kita ganggu," ucap Rian. Tangan Rian bergetar menuntun istrinya masuk ke dalam kamar. Tidak lama setelah kejadian itu, Rian dan Nova mendengar suara tangisan bayi di halaman rumahnya. Itu terjadi di siang bolong. Suaranya bersumber dari pohon kemenyan. Warga berkerumun di halaman rumah Rian untuk mendengar tangisan itu. Bergantian mereka menempelkan telinga ke pohon kemenyan. "Jadi bagaimana ini, Pak Rian?" "Iya, Pak. Jelas ada bayi di dalam batang pohon itu," jawab Rian. "Tebang sajalah, Pak," ucap tetangganya. Warga berebut mengajukan saran. "Kita kan sudah coba tebang, tapi pohon ini tidak bisa ditebang, bapak-bapak," kata Rian. Seorang laki-laki muncul di tengah kerumunan warga. Ia tiba-tiba menebaskan golok ke batang pohon kemenyan. "Wah, sekarang bisa nih, Pak," kata lelaki itu. Rian mengerutkan dahi. Ia memperhatikan batang pohon yang baru saja ditebas. "Ya sudah, kita tebang saja," timbal Rian. "Tapi hati-hati, takutnya di dalam benar-benar ada bayi," tambah Rian. Mereka kemudian menebang pohon tersebut. Semakin terkupas permukaan batangnya, semakin terlihat kulit seorang bayi di sana. Ternyata ada ruang di dalam batang pohon itu. Sebuah tangan bayi terlihat bergerak-gerak. Pohon pun berhasil ditebang tanpa melukai bayi di dalamnya. Jelas, itu bayi perempuan. Di perutnya masih ada tali ari-ari yang menempel. Semua orang kebingungan kenapa bisa ada bayi di dalam batang pohon kemenyan itu. Rian tiba-tiba ingat sesuatu. Ia langsung menyerahkan bayi itu kepada Nova dan bergegas masuk ke dalam rumah. Dengan tergesa, ia meraih handphone. Ia baru sadar kenapa dia tidak tanyakan hal ini kepada Farhan, rekannya yang pernah melakukan hal yang sama seperti Rian. "Farhan, aku mau tanya sama kamu. Jujur ya," ucap Rian. "Wah, ada apa ini? Tiba-tiba nodong aku." Farhan terdengar seperti sedang mengunyah sesuatu. "Anak kandung kamu itu lahir langsung dari kandungan istri kamu apa enggak?" ucap Rian. Seketika hening, tidak terdengar lagi. Suara sedang mengunyah di seberang telepon. "Han, Farhan, Han," panggil Rian. "Anak kamu sudah lahir?" tanya Farhan. "Iya, dan gila banget. Lahirnya dari pohon kemenyan," jawab Rian. "Sama Han, anak aku juga kayak gitu.
Sudah, syukuri saja. Yang penting sekarang sudah punya anak kan? Ucap Farhan. Rian sesekali menengok ke arah jendela. Warga masih berkerumun di sana, berebut ingin melihat bayi yang lahir dari sebatang pohon. Kenapa kamu gak ngasih tahu aku dari awal? Ucap Rian. Lah, kamu gak nanya. Jawab Farhan singkat. Terus aku harus bagaimana? Tanya Rian. Ya, kamu rawat. Itu anak kamu. Kalau gak percaya tes DNA saja. Ucap Farhan. Maksudnya gimana cara aku ngomong ke warga? Tanya Rian kembali. Emang mereka tahu? Tanya Farhan. Gilahan, gila. Mereka ngumpul di halaman rumah. Bayinya jadi tontonan. Ucap Rian. Kamu bilang saja. Bayinya mau kamu pungut jadi anak. Jawab Farhan. Rian pun terdiam. Ia kemudian menutup teleponnya dan bergegas keluar rumah. Bapak dan ibu mohon tenang. Begini, untuk sementara bayi ini akan saya urus. Nanti akan saya konsultasikan ke dokter. Apakah bayi ini anak saya atau bukan? Karena bulan lalu kandungan istri saya hilang. Ucap Rian kepada warga. Kebanyakan dari mereka mengangguk. Jangan-jangan jabang bayi bapak Rian digondol setan, Pak. Terus masuk ke pohon kemenyan ini, kata salah seorang emak-emak yang mengenakan daster coklat. Ya sudah Pak Rian, kalau ada apa-apa jangan sungkan minta bantuan kami ya, ujar seorang lelaki setengah baya. Semenjak saat itu, keluarga Rian merawat bayi tersebut dengan penuh kasih sayang. Mereka sudah melakukan tes DNA, dan memang benar bayi itu adalah anak mereka. Ranting, begitu Rian menamai anaknya. Nova setuju dengan nama tersebut dan menggambarkan kalau bayinya lahir dari sebatang pohon. Walaupun Ranting masih bayi, ia tidur terpisah kamar dengan orang tuanya. Rian ingin membiasakan agar anaknya tidak manja kelak. Di suatu malam, Rian pun terbangun, tenggorokannya kering. Ia sangat haus dan beranjak ke dapur. Namun saat melintasi kamar Ranting, ia tidak sengaja melihat pintu kamar anaknya terbuka. Segera Rian menutupnya, tapi mata Rian melihat hal ganjil di kamar Ranting. Keranjang tidur anaknya berayun-ayun, perlahan seperti ada yang menggoyangkannya. Rian pun urung ke dapur, kemudian mengintip dari balik pintu. Keranjang tidur itu masih berayun-ayun dan tidak mungkin disebabkan oleh angin. Ia lantas masuk perlahan. Rian menoleh ke arah jendela yang masih tertutup rapat. Sekiranya hanya selangkah lagi dari keranjang bayi, ayunan itu berhenti dengan sangat tegas, seperti ada lengan yang menahannya. Jantung Rian mulai berdegup kencang. Perlahan ditengoknya isi keranjang itu. Ia menghembuskan napas lega. Bayinya masih ada dan sedang tertidur pulas. Kemudian, ia membalikkan badan hendak keluar dari kamar Ranting. Namun, lagi-lagi, keranjang itu berayun-ayun sendiri. Kali ini sampai terdengar bunyi berderit. Rian menghentikan langkahnya, dan saat menoleh ke belakang, ada sosok kuntilanak di depan keranjang tidur Ranting. Kuntilanak itu sedang berdiri, tangannya mengayunkan keranjang tidur. Jelas saja, Rian pun terkejut. Ia panik, kemudian berlari membangunkan istrinya. Sayang, bangun. Rian mengguncangkan pundak Nova. Nova pun membuka matanya perlahan. Ada apa sayang? Ucap Nova. Ranting sayang, Ranting. Jawab Rian. Kenapa Ranting? Tanya Nova. Ada kuntilanak di kamar Ranting, jawab Rian. Saat mereka masuk ke kamar Ranting untuk memeriksa kembali, kuntilanak itu sudah tidak ada. Segera, Nova menggendong bayinya. Ia tidak mau lagi Ranting dipisahkan dari kamarnya. Sampai Ranting tumbuh menjadi anak yang cantik, ia tetap tidur bersama kedua orang tuanya. Mereka tidak tahu kalau setiap malam, saat mereka tertidur nyenyak, kuntilanak itu selalu datang menghampiri Ranting. Namun, kebahagiaan Rian dan Nova tidak berlangsung lama. Saat Ranting berusia tepat 6 tahun, malam itu, 4 komplotan rampok berhasil membunuh 2 orang warga yang sedang ronda. Tujuan mereka tentu rumah Rian, karena dari semua warga di sana, keluarga Rianlah yang terlihat paling kaya. 4 komplotan itu memanjat pagar rumah Rian. Mereka berhasil membobol pintu rumah. Perlahan, mereka juga berhasil membobol pintu kamar Rian. Tanpa banyak basa-basi lagi, mereka menghantam kepala Rian dengan sebuah palu. Rian pun terkapar tak berdaya. Dan sebelum Nova berteriak,
mereka sudah mencekik lehernya. Tubuhnya meronta-ronta kehilangan napas dan tewas dengan keadaan mata melotot. Ranting terbangun. Salah satu dari mereka langsung menggendong anak itu dan melakban mulutnya. Kedua tangan Ranting diikat. Teman-temannya yang lain menggeledah penjuru kamar, mencari barang berharga apapun yang bisa dibawa. Uang, perhiasan, dan handphone berhasil dirampas. "Anak ini kita apakan?" tanya orang yang menggendong Ranting. Anak itu meronta-ronta, matanya berair. Bunuh saja," kata salah seorang dari mereka. Rian ternyata masih sadarkan diri. Dengan sisa tenaga yang ia punya, ia mengangkat wajahnya ke arah laki-laki yang sedang menggendong Ranting. "Aku mohon, jangan bunuh dia. Paruh suara itu keluar dari mulut Rian. "Alah, banyak bacot." Lelaki yang menggenggam palu menghantam kepala Rian bertubi-tubi hingga batok kepalanya pecah. Darahnya tercecer kemana-mana. Dia tewas mengenaskan. "Siapa yang berani bunuh anak ini?" tanya lelaki yang menggendong Ranting. "Letakkan anak itu di lantai," suruh salah seorang dari mereka. Entah apa yang terjadi, keesokan paginya, keempat perampok itu terkapar mati. Isi perutnya terburai, darah memenuhi lantai. Ranting berdiri di atas tubuh perampok itu, wajahnya merah oleh bercak darah. Kemudian, warga pun heboh mendapati Ranting selamat dari pembunuhan. Mereka juga heran siapa yang membunuh para perampok itu dengan cara yang sadis. Setelah kedua orang tuanya meninggal, untuk sementara waktu, Ranting tinggal bersama Pak Sunaryo, seorang ketua RT. Ia sudah coba menghubungi pihak keluarganya Ranting, tapi tidak ada yang mau mengurus anak itu. Mereka malah memperebutkan harta Rian, yang padahal seharusnya jadi hak Ranting. Rumah orang tua Ranting dijual tanpa sepengetahuan Pak Sunaryo. Mereka enggan mengurus Ranting karena tahu kalau Ranting lahir secara tidak wajar dari batang pohon kemenyan. Dan itu menakutkan bagi mereka. Di sisi lain, keluarga Pak Sunaryo tidak sanggup lagi kalau harus mengurus Ranting sampai dewasa. Karena ia juga punya 6 anak yang harus diurus dan dibiayai. Setelah 3 bulan tinggal bersama keluarga Pak Sunaryo, Ranting dibawa ke kantor kelurahan. "Bawa ke pantai asuhan saja, Pak. Di sana kehidupan Ranting pasti terjamin," kata staf di kantor itu. "Wah, betul juga. Panti asuhan mana yang bisa menerima Ranting? Apakah ada biayanya?" kata Pak RT. "Ke Bening Kasih saja, Pak. Saya kenal dengan kepala yayasannya. Gratis kok, Pak," jawabnya. Hari itu juga Ranting berkemas. Ia diantar Pak Sunaryo ke panti asuhan. Tas besar berisi pakaian Ranting digendong Pak Sunaryo. Sementara Ranting sendiri hanya menjinjing sebuah boneka kelinci warna putih kesayangannya. Mereka naik angkot menuju panti asuhan. Perlahan angkot menjauh. Ranting dari belakang kaca angkot memperhatikan rumahnya yang sudah dimiliki orang lain. Air matanya pun menetes, hangat membasahi pipi Ranting. Ranting berdiri di depan gerbang panti asuhan. Cat gerbangnya berwarna hijau yang mulai memudar. Pintu gerbangnya juga sudah berkarat. Engselnya mengeluarkan bunyi nyaring kalau digerakkan. Anak-anak berlarian di halaman pantai yang cukup luas. Ada yang sedang bermain ayunan, main bola plastik, main karet. Melihat keramaian itu, Ranting mulai merasa takut. Ia sebenarnya masih ingin tinggal bersama keluarga Sunaryo. "Lihat, Ranting, mereka nanti akan jadi teman-teman kamu." Ranting tidak menjawab, wajahnya terlihat ketakutan. Seorang perempuan gemuk yang umurnya sekitar 40 tahunan melangkah perlahan ke arah Ranting. Rambutnya sebahu, baju kemeja yang ia kenakan bermotif kotak-kotak hitam dan hijau tua. Rambutnya hitam mungkin saja disemir. Senyumnya mengembang ramah ke arah Ranting. Perempuan itu biasa dipanggil Bu Hida. Ia salah satu pengurus panti asuhan. "Selamat datang, Pak." "Wah, kamu Ranting ya?" ucapnya. Ranting tidak menjawab, juga tidak mengangguk. Pandangannya penuh waspada terhadap wanita itu. "Iya, Bu, saya Sunaryo yang mau menitipkan Ranting di panti asuhan ini," ucap Sunaryo. "Oh iya ya, tadi staf kelurahan telepon saya dan kami sudah bicara panjang soal Ranting," jawabnya. "Iya, Bu, sebenarnya
saya masih ingin Ranting tinggal di rumah, tapi keuangan saya terbatas dan semua saudara Ranting tidak mau mengurusnya, ucap Sunaryo lagi. Kasihan sekali anak secantik Ranting, malah ditelantarkan. Bapak tenang saja, Ranting sekarang berada di tempat yang tepat kok, ucapnya. Pak Sunaryo mengangguk, senyumnya mengembang. Bu Ida mengajak mereka berdua masuk ke halaman panti. Beberapa anak yang sedang berlarian tiba-tiba berhenti. Ranting berhasil menjadi pusat perhatian mereka. Dipandangi seperti itu membuat Ranting tidak nyaman. Ia tertunduk sambil terus memeluk erat bonekanya. Mereka melewati pohon mangga yang sedang berbuah lebat. Ada 2 pohon yang jatuh terserak akibat terlalu matang. Ranting sempat memperhatikan buah itu sambil terus berjalan. Mereka masuk ke dalam kantor. Bu Ida menyerahkan sebuah formulir data diri. Untung saja Pak Sunaryo membawa kartu keluarga milik Ranting. Dan dengan perlahan ia mengisi formulir tersebut. Setelah selesai, Bu Ida mengambil sebuah paket besar yang dibungkus rapi menggunakan plastik. Paket itu berisi kebutuhan dasar Ranting untuk di asrama nanti, seperti alat-alat mandi, baju muslim, sandal, sepatu, dan baju sekolah. Ranting, nanti sekolah ya. Semua kebutuhan kamu ada di sini. Bu Ida menyentuh paket itu. Seperti biasa, Ranting tidak mengangguk, juga tidak berbicara apapun. Iya, terima kasih, Bu Ida, jawab Pak Sunaryo. Ayo, ibu antar ke kamar kamu, ucap Bu Ida. Mereka kemudian beranjak menuju asrama, melewati koridor yang ramai oleh anak-anak kecil yang sedang berlarian ke sana kemari. Mereka tiba di sebuah kamar yang cukup besar. Di sana berjejer tempat tidur bertingkat. 3 anak kecil yang sedang bermain bola bekel di lantai. Nah, ini tempat tidur kamu. Bu Ida menunjuk sebuah ranjang bertingkat. Di bawahnya Intan, selanjutnya. Intan. Ranting akhirnya bersuara. Kepala seorang anak perempuan yang rambutnya dikucir tiba-tiba muncul dari ranjang atas. Ia terlihat pucat dan tidak sebahagia anak-anak lainnya. Itu dia. Hai Intan, kamu bakal punya teman baru nih, namanya Ranting. Bu Ida melambaikan tangan pada Intan yang masih memandanginya dengan datar. Yang betah ya, Ranting. Bapak doakan semoga kamu jadi anak yang sukses, kata Pak Sunaryo. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang saja sama ibu ya sayang, tambah Bu Ida. Baiklah Bu, apa masih ada berkas yang harus saya isi, ucap Pak Sunaryo. Oh, tidak ada Pak, jawabnya. Kalau begitu, saya pamit saja dulu Bu. Oh ya Ranting, nanti Bapak akan rajin tengok kamu, jadi jangan khawatir ya, pesan Pak Sunaryo kepada Ranting. Ranting mengangguk dan mengantar Pak Sunaryo sampai ke gerbang panti. Lelaki yang selama ini sudah berbaik hati padanya sekarang pergi meninggalkannya di panti asuhan. Angkot yang membawa Pak Sunaryo perlahan menjauh sampai tidak terlihat lagi oleh Ranting. Jam 9 malam, semua anak masuk ke kamar masing-masing. Ranting bergegas ke tempat tidur, menjelimuti diri sambil memeluk boneka kesayangannya. Itu boneka yang dibelikan ibunya dulu. Ia tidak mau jauh dari boneka itu. Ranting mencoba untuk memejamkan mata, tapi tiba-tiba Bu Ida muncul dan membentaknya. Bangun, bangun, enak aja tidur, bentak Bu Ida. Dia membawa seorang anak perempuan yang mengenakan gaun merah. Ini tempat tidur Bunga, kamu turun dulu. Bunga adalah anak baru yang saja masuk ke panti. Penanggungnya memberikan uang pada Bu Ida, tak seperti Pak Sunaryo yang hanya modal isi formulir. Ranting ditarik paksa. Ia kemudian dibawa ke sebuah gudang kecil yang remang. Di sana hanya ada kasur lantai yang sudah apek dan bantal bau tengik. Ia sudah sangat lelah, lalu memaksakan diri untuk tidur. Sesekali Ranting terbatuk-batuk karena ruangan itu berdebu. Dan dari sudut ruangan itu muncul bayangan kuntilanak yang memperhatikan Ranting. Pagi hari, pintu gudang tempat Ranting tidur diketuk. Masih dalam keadaan kantuk, ia bangun lalu membukakan pintu. Ternyata itu Intan. Ia berdiri di hadapan Ranting sambil membawa sepiring nasi dan tempe goreng. Umur Intan ini lebih tua 1 tahun dari Ranting. Wajahnya selalu datar dan pucat. Ia menyodorkan piring tersebut ke Ranting yang masih mengucek matanya. Sarapan ya, kata Intan. Ranting tidak langsung mengambil piring itu. Intan meletakkan piring tersebut di lantai
kemudian beranjak pergi begitu saja. Cara berjalan Intan cukup lucu. Ia bercingkrak membuat rambutnya yang dikuncir berayun-ayun. Dan sesaat kemudian, Ranting mengambil piring tersebut. Di dalam gudang sempit itu, ia makan walau rasanya aneh. Ranting tetap paksakan untuk memakannya karena perutnya sangat lapar. Boneka kelinci masih ia peluk. Belum sempat ia menghabiskan makanannya, tiba-tiba terdengar suara Bu Ida memanggilnya dengan nada tinggi. Pintu gudang dibuka paksa. Wajah Bu Ida sangat berbeda dibanding saat pertama kali Ranting bertemu dengannya. Sekarang terkesan galak, bengis, dan judes. "Suruh siapa makan?" bentak Bu Ida. Ranting meletakkan piringnya. Wajahnya menengadah ke arah Bu Ida. "Ayo ikut, ayo," ucap Bu Ida. Lengan Ranting ditarik paksa. Bonekanya terjatuh. Jelas saja, Ranting meronta ingin mengambil kembali bonekanya. Tapi tarikan Bu Ida lebih kuat dan terkesan menyeret tubuh Ranting. Dia membawa Ranting ke toilet umum yang bau pesing. Klosetnya juga kotor. Di sana ada 3 anak lainnya, 2 perempuan dan 1 laki-laki yang sedang membersihkan toilet juga. Ruangannya pengap, tertutup dari sinar matahari. Lampu 5 watt yang dipasang di setiap toilet menjadi satu-satunya penerang. Ada 4 toilet di sana. Mereka sedang menggosok-gosok lantainya yang kotor dengan sikat. Sesekali menoleh ke Bu Ida dengan wajah ketakutan. Mereka barangkali sudah tahu tabiat Bu Ida yang suka marah-marah tanpa sebab, juga kasar ke anak-anak tertentu. Tentunya anak yang tidak menghasilkan uang baginya. Kau bersihkan toilet ini. Setelah itu baru lanjut makan lagi," suruh Bu Ida yang langsung membalikkan badan dan pergi dari hadapan Ranting. Ranting berdiri di depan toilet. Bau tidak sedap menusuk hidungnya. Ia mengambil sikat yang tergeletak di dalam toilet. Diguyurkannya segayung air ke lantai. Kemudian ia mulai menggosokkan sikat tersebut dengan sisa tenaga yang ia punya. Kamu kelihatan lelah. Biar aku saja yang bersihkan." Iqbal, anak lelaki berumuran 9 tahun, menghampiri Ranting. Tampaknya ia sudah menyelesaikan tugasnya. Ranting berdiri. Ia menerima tawaran Iqbal. "Di sini, kalau tidak ada kerabat yang ngasih duit ke Bu Ida, pasti disuruh-suruh kayak gini." Tanpa dipinta bercerita, Iqbal nyerocos sambil terus menggosok toilet. Ranting tidak menimpali. Ia memperhatikan Iqbal yang sedang sibuk menggosok toilet. "Nama kamu siapa?" tanya Iqbal. "Namaku Ranting," jawab Ranting. "Lucu banget namamu." Iqbal menoleh sambil tertawa. Tawa Iqbal berhenti saat melihat wajah Ranting datar dan terkesan tidak menyukai guyonan itu. Ranting, kamu udah makan?" Seorang anak perempuan menyapa Ranting dari belakang. Dia Yunisa, yang juga membersihkan toilet barusan. "Tadi hanya sedikit," jawab Ranting singkat. "Nih, aku punya roti." Mau dong." Iqbal keluar dari toilet. Ia menyeka keringatnya. "Aku juga mau." Dari pintu toilet lainnya muncul Faula. Yunisa merogoh kantong roknya. "Tenang, aku punya banyak kok," ucap Yunisa. "Dari mana?" tanya Iqbal. "Pas tadi bersih-bersih kamar Bu Ida, aku curi roti-roti ini, soalnya aku lapar banget. Makanan di dapur umum sudah habis," kata Yunisa. Ketika mereka asik makan roti, tiba-tiba saja Bu Ida muncul sambil memanggil nama Ranting dengan nada tinggi. Ia melihat bungkus roti yang berserak di lantai dan tahu betul itu adalah roti miliknya karena ia beli di toko roti ternama. "Wah, pantas saja roti ibu hilang. Siapa yang berani mencurinya? Ngaku," ucap Bu Ida. Roti yang ada di mulut mereka belum selesai dikunyah, mereka semua tertunduk. "Ayo, ngaku, atau ibu kurung kalian semua di toilet ini selama 3 hari," bentak Bu Ida. Ragu-ragu, lengan mungil Yunisa terangkat. "Anak sialan," bentak Bu Ida lagi. Ranting terpejam saat Bu Ida mengayunkan lengannya ke wajah Yunisa. Dan ketika Ranting membuka matanya, Yunisa sudah terkapar di lantai yang basah. Darah mengucur dari hidungnya. Ia tewas. Kemudian Yunisa membuat heboh panti asuhan. Sampai-sampai Pak Manto, ketua yayasan, panik atas kejadian ini. Liciknya, Bu Ida mengancam setiap anak yang menyaksikan kejadian itu.
mereka dipaksa tutup mulut dan memberi kesaksian palsu kalau kematian Yunisa murni kecelakaan. Namun sayangnya, saat anak-anak itu ditanyai kepala yayasan, Ranting malah menunjuk wajah Bu Ida. "Dia pembunuhnya," kata Ranting. Setelah Ranting menuduh Bu Ida sebagai pelaku pembunuhan, Pak Manto mengajak bicara empat mata dengan Bu Ida. Jenazah Yunisa sudah dikuburkan tanpa ada pemeriksaan terlebih dahulu. Ini bukan soal keadilan. Pak Manto sudah mencurigai kalau ada kekerasan terhadap Yunisa, dan kalau sampai masyarakat tahu, panti asuhannya tidak akan mendapatkan donasi lagi. Bahkan lebih buruknya bisa saja ditutup. "Apa kau benar kau membunuhnya?" kata Pak Manto. Tidak Pak, tidak," jawab Bu Ida. Pak Manto menghela nafas. "Bu Ida, aku tidak akan melaporkanmu ke polisi. Mengaku saja," tanya Pak Manto lagi. Dengan wajah cemas, ia mengangguk. Aku tidak sengaja, Pak," jawab Bu Ida. Sudah Pak Manto duga, pasti ini pembunuhan. Ia harus menjaga agar kasus ini tidak bocor keluar. Lelaki itu juga tidak tega kalau harus melaporkan Bu Ida ke polisi. Bukan karena Bu Ida sudah lama kerja di panti, tapi wanita itu masih ada hubungan saudara dengan Pak Manto. "Jangan kau ulang lagi ya. Kalau kasus ini sampai bocor keluar, bisa jelek citra panti asuhan kita," ujar Pak Manto. Ia kemudian mengusap rambutnya yang sudah beruban. Bu Ida pun mengangguk dan meminta maaf. Wanita itu tidak dilaporkan ke polisi, dan ia sekarang menaruh dendam pada Ranting. Malam itu juga, ia mendatangi gudang sempit tempat Ranting tidur. Ranting diseret paksa masuk ke toilet yang pengap dan bau. Itu toilet yang tempo hari dibersihkan Ranting. Saat Ranting diseret, Iqbal dan Faula mengintip dari jendela kamarnya dengan penuh kecemasan. "Jangan kurung aku, Bu. Jangan kurung aku," teriak Ranting sambil meronta-ronta. Bu Ida akan menyaksikan terlebih dahulu sebelum Ranting dikurung di dalam toilet bau itu. Tubuhnya dihempaskan, Ranting tersungkur ke lantai yang basah dan kotor. Lengannya kemudian ditarik paksa, rambutnya dijenggut, dan kepalanya dimasukkan ke dalam ember berisi air. Tubuh Ranting merontah, ia kehilangan napas. Kemudian Bu Ida mengangkat kembali kepalanya. Wajah Ranting sudah pucat, ia batuk-batuk. "Dasar anak setan," bentak Bu Ida. Wanita itu memasukkan kembali kepala Ranting ke dalam ember. Dan tiba-tiba, kedua lengan Bu Ida lemas. Matanya melotot, suaranya tertahan di tenggorokan. Sebuah pisau yang panjangnya sejengkal orang dewasa tertancap di leher Bu Ida. Darah menetes perlahan, ia kemudian ambruk. Ranting pun terkejut saat melihat Intan berdiri di hadapannya sambil tersenyum. "Kamu sudah makan?" tanya Intan. Ranting masih mengatur napasnya yang sempat sesak. Matanya sembab dan hidungnya merah. Kedua kaki Ranting basah oleh darah yang semakin lama semakin banyak mengalir dari leher Bu Ida. Belum," jawab Ranting sambil mengusap wajahnya. Tubuhnya bergetar ketakutan melihat mayat Bu Ida yang terkapar mengenaskan. Intan kemudian membantu Ranting untuk berdiri. Ia juga mengguyurkan air ke kedua kaki Ranting yang berlumur darah. Sesekali, Ranting menoleh ke mayat Bu Ida. Ia tidak menyangka kalau Intan benar-benar membunuh wanita itu. "Kamu jangan khawatir. Bu Ida tidak pantas hidup. Dia akan tenang di neraka," kata Intan. Ia sadar kalau Ranting sedang ketakutan. Setelah kaki Ranting bersih, Intan menuntun lengannya dan mereka berdua keluar dari toilet itu. Intan ikut masuk ke gudang Ranting. Di sana mereka berdua duduk di atas kasur butut sambil memakan roti yang Intan curi dari kamar Bu Ida. Tiba-tiba, mata Intan menangkap sesuatu yang menarik. Itu boneka kesayangan Ranting. "Bonekanya bagus," ucap Intan. "Iya, dibelikan bapakku," jawab Ranting. Intan pun mengangguk, mulutnya sibuk mengunyah. "Kamu tahu, kamu itu adikku," ucap Intan. Mendengar itu, Ranting mengerutkan dahinya. Nggak mungkin aku punya kakak. Aku ini anak satu-satunya," ucap Ranting. "Maksudku dari ibu gaib kita," lanjut Intan. Ranting semakin tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan Intan. "Aku juga lahir dari pohon kemenyan," kata Intan sambil menatap wajah Ranting yang kebingungan.
"Tadi aku disuruh ibu kita buat bunuh Bu Ida," ucap Intan. Sesaat kemudian, terdengar suara gaduh di atas plafon disambut tawa cekikikan seorang wanita. "Nah, itu ibu. Dia datang," ucap Intan. Ranting pun mendongak dan terkejut bukan main dengan apa yang dilihatnya. "Jangan takut, kamu jangan takut. Itu ibu yang selalu menjaga kita," bisik Intan. Sesosok kuntilanak muncul. Rambutnya tergerai hingga menyentuh lantai. Ranting pun ketakutan. Ia memegangi lengan Intan. Anak itu kemudian berdiri melepas genggaman Ranting. Ia menghampiri sosok kuntilanak itu lalu memeluknya. Sedangkan Ranting meringsut ke pojokan sambil memeluk boneka. Sosok itu sangat menakutkan baginya. Dari luar, terdengar teriakan seseorang. Pasti sudah ada yang menemukan mayat Bu Ida. Ranting beranjak dari gudang itu untuk melihatnya. Ada kerumunan orang di pintu masuk toilet. Mayat Bu Ida digotong. Di sana, tampak Pak Manto sedang sibuk menelpon. Mungkin dia sedang menelpon polisi. Sesaat kemudian, Intan menyentuh pundak Ranting, membuat Ranting terkejut. "Aku akan mengaku," kata Intan. Jangan, timbal Ranting. Intan malah berjalan ke tengah kerumunan. Ia menarik lengan Pak Manto dan membisikkannya kalau dia adalah pelaku pembunuhan itu. Mendengar pernyataan Intan, Pak Manto jelas terkejut. Ia langsung membawa Intan ke dalam kantor untuk ditanyai kronologi kejadiannya. Semuanya Intan ceritakan dengan jujur dan tidak ada yang dikarang. Ranting juga dipanggil ke kantor. Ia mengaku kalau sudah disiksa oleh Bu Ida karena telah menuduhnya sebagai pembunuh. Intan dibawa ke rumah sakit jiwa. Ia diduga punya kelainan jiwa hingga nekat membunuh Bu Ida. Tapi penderitaan panti asuhan itu belum usai. Di sana bukan saja Bu Ida yang kejam pada anak-anak. Beberapa pengasuh juga berperilaku kasar dan bahkan tidak jarang memukul anak-anak. Salah satunya Pak Dery. Dia pengasuh gedung panti Blok A. Ada 10 kamar di sana yang menjadi tanggung jawabnya. Ranting sering melihat Pak Dery memukul anak-anak. Hal itu membuatnya sangat marah pada Pak Dery. Maka, saat Pak Dery sedang tidur siang di kamarnya, Ranting menghadap-hadap masuk. Di tangannya ada sebuah obeng yang ia curi dari gudang. Ranting ingin meniru keberanian Intan saat membunuh Bu Ida. Sekarang, lelaki berumur 40 tahun yang suka memukul anak-anak itu sudah ada di hadapan Ranting. Ia tinggal menusukkan obeng itu ke leher Pak Dery. Awalnya, Ranting ragu dan takut saat hendak membunuhnya. Tapi, ia tetap memberanikan diri. Obeng itu ia hujamkan tepat di atas tenggorokan Pak Dery, membuat lelaki itu tidak bisa berteriak. Matanya melotot. Ia bangkit dari tidurnya dan terhuyung-huyung menabrak apapun yang ada di hadapannya. Darah mengalir dari lubang leher. Ia kejang-kejang kehilangan pernapasan. Tubuhnya berdebam ke lantai dan tewas seketika. Napas Ranting terengah-engah. Keringatnya mengucur di wajah. Ia masih tidak percaya kalau telah berhasil membunuh Pak Dery. Dan setelah itu, obeng di leher Pak Dery ia cabut. Ranting beranjak ke kamar mandi yang kebetulan ada di dalam ruangan. Obeng yang masih berlumur darah ia cuci. Tangannya bergetar. Sebisa mungkin ia tidak mau aksinya terbongkar. Masih ada beberapa orang di panti asuhan itu yang ingin ia bunuh. Tidak ada yang mengendus siapa pelaku pembunuhan itu. Para pengasuh di panti mulai resah. Mereka ketakutan. Bahkan ada juga yang sudah mengundurkan diri karena takut jadi korban pembunuhan, termasuk 2 orang target Ranting. Mereka sudah tidak mau lagi kerja di sana. Untungnya, masih 1 orang yang ingin Ranting bunuh, dan dia adalah Pak Manto, ketua yayasan. Ranting marah karena Bu Ida tidak diadili usai membunuh temannya. Singkat cerita, Ranting pun dipindahkan dari gudang ke kamar yang lebih baik. Ia juga sudah mulai bersekolah. Tidak ada sekolah khusus untuk anak-anak yatim. Mereka bergabung dengan SD yang letaknya tidak jauh. Mungkin hanya sepelemparan batu dari gerbang asrama panti asuhan. Di sekolah itu, Ranting berbeda dengan anak-anak lainnya. Kecerdasannya melampaui anak seusianya. Dia bahkan sudah bisa membaca dan menulis sebelum diajarkan gurunya. Para guru di sana memaklumi. Mereka mengira ada yang mengajarkan Ranting di panti.
Padahal kenyataannya, Ranting tidak pernah belajar pada siapapun. Ia pintar di segala bidang, termasuk berhitung. Rantinglah yang paling jago. Semua soal di papan tulis, pasti ia yang maju ke depan kelas untuk menyelesaikannya. Sampai-sampai guru tidak mengizinkan Ranting lagi untuk maju, agar memberi kesempatan kepada siswa lain. Belakangan ini, Ranting masih mencari cara untuk membunuh Pak Manto. Lelaki itu tidak tinggal di kompleks panti asuhan, melainkan terpisah. Rumahnya cukup jauh. Setiap habis kunjung ke panti, Ranting melihat kalau laju mobil Pak Manto ke arah timur. Tidak kuat rasanya, Ranting ingin sekali menghabisi lelaki itu. Ranting, Ranting. Budilah membuyarkan lamunan Ranting. Ini masih jam pelajaran, tapi pikiran Ranting merayap kemana-mana. Coba kamu kerjakan soal di papan tulis, pinta Budilah, guru matematika. Ia sudah beberapa kali meminta murid lain mengerjakan soal, tapi semuanya salah. Sengaja Ranting diminta mengerjakan, sebab Budilah melihat anak itu selalu melamun dari pagi. Ada 20 murid di kelas itu. Ranting duduk di bangku paling belakang. Ranting melangkah maju. Ia mencomot sebatang kapur yang tinggal setengah dari tangan Budilah. Di papan tulis ada sebuah soal sederhana tentang pengurangan. Dengan mudah Ranting menyelesaikannya. Budilah menganggukkan kepala saat melihat jawaban Ranting. Iya, bagus. Tepuk tangan buat Ranting, kata Budilah sambil tersenyum. Ranting diminta kembali ke tempat duduknya. Namun tiba-tiba ia mendengar suara menggema di kepalanya. Ranting, Ranting. Itu suara seorang wanita. Tidak lama berselang, perutnya mual, seperti ada sesuatu yang memaksa keluar. Ia menutup mulutnya dengan telapak tangan kanan. Ia lalu lari keluar kelas menuju toilet sekolah. Ranting, kamu kenapa nak? Tanya Budilah sesaat sebelum Ranting pergi. Ia mengunci pintu toilet. Wajahnya merah dan berkeringat. Perutnya terasa sangat mual. Tapi belum ada apapun yang keluar dari perutnya. Ranting meraba perutnya hingga menyentuh sesuatu yang terasa aneh, seperti ada butiran batu sebesar bola bekel di dalam perutnya. Ranting pun panik. Ia lalu memijat perutnya dengan sekuat tenaga. Ia mencoba untuk mengeluarkan batu-batu itu. Dari luar terdengar suara Budilah memanggil namanya. Perempuan itu mengetuk-ngetuk pintu toilet. Ranting, Ranting, kamu kenapa? Sakit ya? Ranting, panggil Budilah. Ranting tidak menjawab. Akhirnya ia muntah. Namun yang keluar bukan makanan atau cairan, tapi malah batu-batu kemenyan. Ranting heran kenapa ia memuntahkan batu-batu kemenyan. Ia lalu membuang bebatuan itu ke dalam tong sampah di sudut ruangan toilet. Ranting baik-baik saja kok bu, jawab Ranting sambil membasuh wajahnya. Ia menghadap cermin kecil di dinding. Namun ia kemudian sangat terkejut. Ada sosok kuntilanak di belakangnya. Ibu, ibu, bisik Ranting. Pagi itu, mobil Pak Manto memasuki halaman panti. Ranting melihatnya dari kejauhan. Raut wajahnya seketika marah. Ranting masih ingat kejadian yang menewaskan temannya itu. Setelah Pak Manto beranjak pergi dari mobilnya, Ranting buru-buru berlari mendekati mobil itu. Ia mencoba membuka pintu mobil Pak Manto. Seketika wajah Ranting sumringah lantaran pintu mobil itu lupa dikunci. Sebelum pintu terkunci otomatis, Ranting sudah berada di dalam. Ia berbaring di bawah kursi baris kedua. Sesaat kemudian, suara cekrek terdengar. Tanda pintu sudah terkunci. Sekitar 2 jam, Pak Manto akhirnya kembali ke mobil. Ia tidak mencurigai apapun. Ia menyalakan mesin mobilnya dan pergi dari halaman panti. Di perjalanan, sebuah radio dinyalakan. Ia mendengarkan musik dangdut kesukaannya. Sesekali kepalanya mengangguk-angguk dan menirukan sang vokalis bernyanyi. Mobil yang ia kemudikan melintas perkotaan, lalu masuk ke perkebunan. Jalanan semakin menanjak. Sekarang Pak Manto dapat melihat permukiman warga dari sana. Ia sedang berada di perbukitan. Jalannya sepi, namun ia tetap mengemudi dengan kecepatan stabil. Tepat di sebuah tikungan jalan, tiba-tiba Ranting muncul dari kursi belakang. Hal itu membuat Pak Manto terkejut. Ranting meloncat ke arah Pak Manto.
Anak itu menutup pandangan Pak Manto dengan tubuhnya yang mungil. Mobil pun oleng, lajunya tidak karuan. Dan tak lama, mobil itu akhirnya menabrak trotoar di tikungan. Naas, mobil itu pun terjerembab masuk ke dalam jurang. Bukit itu sangat tinggi. Butuh waktu beberapa detik agar mobil menyentuh permukaan jurang yang penuh bebatuan. Selama mobil itu mengudara, Ranting sempat melihat wajah Pak Manto yang ketakutan. Sementara Ranting sendiri malah tertawa kecil sambil menyentuh wajah Pak Manto. "Mati, mati kau," bisik Ranting. Mobil terjun menghantam bebatuan dan meledak begitu saja. Api menyembur ke langit, asap membumbung. Mobil itu hangus terbakar. Mendengar suara ledakan, warga di sekitaran bukit langsung menyambut di lokasi kejadian. Kecelakaan itu malah jadi tontonan menarik. Kemudian dari dalam kobaran api itu, Ranting keluar. Bajunya compang-camping, sebagian hangus terbakar. Wajahnya hitam kena kepulan asap. Dia keluar sambil tersenyum puas. "Lihat, dia masih hidup. Ajaib." Warga heran melihat kejadian itu. 1 bulan kemudian, dia anak yang paling pintar di sini. Seorang perempuan pengasuh panti menyentuh pundak Ranting. Nama kamu siapa?" tanya seorang wanita berpakaian seperti sosialita. Rambut wanita itu sebahu, jari manis sebelah kanannya mengenakan cincin berlian. Dari perawakannya, jelas kalau wanita itu keturunan Tionghoa. "Namaku Ranting," jawab Ranting. Senyumnya mengembang. Wanita itu mengelus rambut Ranting. "Wah, bonekanya bagus ya," ucap wanita itu. "Iya, ini pemberian orang tuaku dulu," jawab Ranting. Perlahan dan ragu-ragu, Ranting menyentuh wajah wanita itu. "Kau mirip ibuku," lanjutnya. Wanita itu menghela nafas. Iya, lalu mengajak suaminya dan pengasuh panti untuk diskusi. "Aku mau adopsi Ranting, Pak," ucap wanita itu. Suami wanita itu tersenyum. Begitupun pengurus panti. Jauh dari panti asuhan, Intan menjadi masalah di rumah sakit jiwa. Ia kerap mencelakai orang-orang yang tidak disukainya. Bahkan tanpa ada orang yang tahu, suster yang merawatnya dengan penuh kebencian telah Intan bunuh. Intan telah meracuninya menggunakan pembersih kloset. Dengan pintar, ia merekayasa, seolah-olah itu adalah bunuh diri. Intan dan Ranting sama-sama terlahir dari batang pohon kemenyan, dan mereka punya ibu gaib, yaitu kuntilanak. Mereka selalu diawasi dan dilindungi kemanapun mereka pergi. Lalu, kalau kalian bertemu dengan mereka berdua, apa yang kalian lakukan? Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.